Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Andi menatap selembar kertas di tangannya. Kos murah, dekat kampus, fasilitas lengkap. Ia tersenyum kecil. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari tempat tinggal, ia menemukan kos dengan harga terjangkau hanya beberapa ratus meter dari kampusnya. Sebagai mahasiswa baru dari luar kota, Andi tidak bisa tinggal di asrama karena pendaftarannya sudah penuh. Jadi, saat melihat iklan ini di papan pengumuman kampus, ia langsung menghubungi pemiliknya. Tempatnya strategis, murah, dan dekat kampus. Apalagi yang kurang? Gumamnya. Namun, saat ia sampai di depan bangunan kos itu, ada sesuatu yang terasa salah. Bangunan kos itu tampak biasa saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Namun yang aneh, lorongnya terasa sepi. Tidak ada mahasiswa lain yang bersantai di teras atau mengobrol seperti kos-kos lain yang ia lihat sebelumnya. Bahkan, tidak ada suara TV atau musik dari dalam kamar. Semua terlalu hening. Andi mengangkat bahu, mencoba mengabaikan firasat buruknya. Mungkin mereka sedang sibuk kuliah, pikirnya. Namun, saat ia melangkah masuk, ia melihat seorang ibu tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya tersenyum, tetapi tatapannya terasa kosong. "Selamat datang, Nak." Suara ibu kos terdengar ceria, meskipun ada sesuatu dalam senyumnya yang terasa sedikit janggal. "Silakan masuk, saya sudah siapkan kamarmu," katanya sambil mempersilakan Andi masuk ke dalam rumah kos. Andi mengangguk sopan dan mengikuti ibu kos ke dalam lorong sempit yang dingin. Sepanjang perjalanan menuju kamarnya, Andi merasa seperti sedang diawasi. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong kosong yang terasa terlalu gelap, meskipun lampu-lampunya menyala. Mungkin aku terlalu lelah," gumamnya dalam hati. Sampai akhirnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Sambil berjalan menuju kamarnya, Andi melirik keluar jendela. Di seberang jalan, ada dua orang bapak-bapak duduk di warung kopi. Saat mereka melihat Andi masuk ke dalam kos, mereka langsung berhenti berbicara. Salah satu dari mereka bahkan menatap Andi dengan ekspresi cemas. Seolah-olah Andi baru saja melakukan kesalahan besar. Namun, sebelum Andi bisa berpikir lebih jauh, ibu kos membuka pintu dan berkata, "Ini kamarmu, Nak." Andi pun melangkah masuk. Begitu masuk ke dalam kamar, Andi langsung merasa udara di dalamnya lebih dingin daripada lorong di luar. Padahal, tidak ada AC atau kipas angin yang menyala. Tempatnya lumayan luas, pikirnya, berusaha berpikir positif. Ia melihat-lihat sekeliling. Tanda centang tebal dua kasur single sederhana. Tanda centang tebal dua lemari kayu tua di sudut ruangan. Tanda centang tebal dua cermin besar di dekat meja belajar. Namun, yang paling membuatnya tidak nyaman adalah aroma lembab yang menusuk hidung, seperti bau kayu lapuk, atau sesuatu yang lebih busuk. Namun, karena terlalu lelah setelah perjalanan jauh, Andi mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan mulai menata barang-barangnya. Setelah semuanya rapi, ia merebahkan tubuh di kasur. Akhirnya, tempat tinggal baru. Namun, saat ia mulai memejamkan mata, sesuatu mulai terjadi. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Andi terbangun tiba-tiba. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Namun, saat ia membuka mata, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jantungnya berdebar aneh. Lalu, dari sudut kamar, ia mendengar suara napas. Pelan, dalam, berat. Huh. Napas seseorang. Tapi, siapa? Andi menelan ludah, menoleh perlahan ke arah suara itu. Dan di sudut kamar yang gelap, ia melihat bayangan hitam berdiri diam. Andi mencoba fokus. Matanya masih setengah mengantuk. Mungkin itu hanya ilusi bayangan dari lemari atau meja belajarnya. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas bahwa itu bukan ilusi. Sosok itu tinggi,
berdiri kaku tanpa bergerak sedikit pun. Tidak ada wajah, tidak ada ekspresi, hanya sosok gelap yang diam di sudut kamar. Dan tiba-tiba, huh, huh. Suara napas berat itu semakin keras. Dan yang paling menyeramkan, bayangan itu perlahan mulai melangkah ke arahnya. Andi mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menekannya ke tempat tidur. Sosok hitam itu semakin dekat. Langkahnya pelan, menyeret di atas lantai. Huh, huh. Napasnya kini terdengar tepat di samping tempat tidur Andi. Ia ingin kabur. Ia ingin lari. Namun tubuhnya tetap terkunci. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu berjongkok di sampingnya. Dan meskipun wajahnya gelap, Andi merasa sesuatu sedang menatapnya. Lalu, sosok itu membungkuk perlahan ke arahnya. Hingga akhirnya, ia berbisik, "Jangan melihat." Andi berbaring di kasurnya, mencoba tidur setelah kejadian mengerikan tadi malam. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk, hanya kelelahan karena baru pindah ke tempat baru. Namun, meskipun lampu sudah ia matikan, rasa tidak nyaman itu masih ada. Udara di dalam kamar tetap terasa dingin dan lembab. Dan di sudut kamar, bayangan hitam yang ia lihat semalam sudah tidak ada. Namun, rasa diawasi itu tetap terasa. Andi menghela napas panjang, mencoba mengabaikannya. Tetapi, saat ia mulai terlelap, tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamarnya. Andi langsung membuka mata. Ia menajamkan telinganya. Suara langkah kaki itu terdengar pelan, tetapi jelas. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang berjalan bolak-balik di lorong kos. Andi melirik jam dinding. Sudah pukul 2 pagi. Siapa yang berjalan di lorong sepagi ini? Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu terus berjalan. Pelan, bolak-balik, tidak tergesa-gesa. Namun, terdengar aneh. Bukan seperti langkah manusia biasa. Seperti seseorang yang menyeret kakinya di lantai. Andi bergidik. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan ke pintu dan mengintip dari celahnya. Lorong kos kosong. Namun, Andi merasakan sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan lorong. Andi menghela napas, menutup pintu dengan perlahan. Ah, mungkin cuma perasaan, gumamnya, mencoba berpikir logis. Namun, saat ia kembali ke kasur, tok, tok, tok. Suara langkah itu masih terdengar. Dan kali ini, suara itu semakin dekat ke kamarnya. Andi merinding. Ia menarik selimutnya erat, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, tiba-tiba, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Andi menahan napas. Jantungnya berdebar semakin kencang. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintunya. Andi menelan ludah. Siapa yang mengetuk pintunya jam segini? Ia mencoba mengabaikannya. Namun, ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lambat, pelan, tapi menakutkan. Andi akhirnya berdiri, berjalan ke arah pintu dengan langkah ragu. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan telinga di pintu, mencoba mendengar sesuatu. Namun, tidak ada suara apapun di luar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit, dan saat ia mengintip keluar, lorong kos kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan. Andi mengerutkan dahi. Mungkinkah seseorang iseng mengetuk lalu kabur? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, dari ujung lorong yang gelap, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong, tepat di bawah lampu redup, ada seseorang berdiri. Andi menelan ludah. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah Andi, tetapi tidak bergerak. Hanya berdiri kaku, seolah-olah menunggu sesuatu. Andi mencoba mengatakan sesuatu. "Maaf, kamu tadi yang..."
Namun sebelum ia selesai berbicara, lampu lorong berkedip, dan saat menyala kembali, sosok itu menghilang. Andi menutup pintu dengan cepat. Tubuhnya gemetar. Ia kembali ke kasurnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasinya. Namun, saat ia berbaring, suara napas berat terdengar dari sudut kamar. Huh, huh. Pelan, dalam, dekat. Andi membeku. Napas itu terdengar tepat di samping kasurnya. Perlahan, ia menoleh ke samping dan melihat sesuatu berdiri di sisi tempat tidurnya. Sosok itu berdiri sangat dekat. Andi mengerjap, mencoba fokus dalam kegelapan. Rambut panjang kusut, baju putih yang lusuh, dan yang paling mengerikan, wajahnya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit pucat kosong yang menghadap langsung ke Andi. Andi ingin menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar bisikan mengerikan. Jangan melihat. Andi terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia langsung melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Wanita itu sudah tidak ada. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Namun, ia masih bisa merasakan keberadaannya. Seolah-olah sosok itu masih ada di ruangan ini, mengawasinya dari tempat yang tidak terlihat. Andi mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Lalu, matanya terarah ke cermin di sudut kamar. Dan saat itu juga, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam cermin, Andi melihat sesuatu yang tidak ada di dalam kamar. Sosok wanita itu masih berdiri di sudut ruangan. Namun kali ini, ia menghadap langsung ke cermin. Tubuhnya kaku, rambut panjangnya tergerai, bajunya lusuh dan berlumuran noda hitam pekat. Dan yang paling mengerikan, wajahnya masih rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Namun Andi merasakan tatapan dari balik kulit kosong itu. Tangannya gemetar. Ia ingin berbalik dan memastikan apakah sosok itu benar-benar ada di belakangnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, wanita itu perlahan mendekati cermin. Andi ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Sosok itu semakin dekat, semakin dekat. Lalu, lampu kamar berkedip, dan cermin tiba-tiba pecah sendiri. Pagi harinya, Andi memutuskan untuk tidak kembali ke kosnya setelah kuliah. Ia memilih untuk bertemu dengan beberapa teman kampusnya di warung kopi dekat fakultas. "Bro, lo kenapa? Kelihatan kayak mayat hidup," tanya Rudy, teman sekelasnya. Andi mengerucutkan bibirnya. "Ruth, lo tahu sesuatu tentang kos gue?" tanyanya pelan. Rudy dan dua temannya, Faisal dan Dika, saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah serius. Faisal mendekat dan berbicara dengan suara rendah. "Jadi lo belum tahu?" Andi mengernyit. "Belum tahu apa?" Dika menghela napas panjang. "Bro, itu kos lama. Dulu ada cewek yang mati di sana. Katanya, dia mati dengan wajah hancur." Andi menelan ludah. "Maksud lo, penghuni sebelum gue?" Rudy mengangguk. "Gue gak tahu detailnya, tapi cewek itu katanya sering nangis tiap malam. Dia tinggal di kamar paling ujung, dan suatu hari, dia ditemukan mati di dalam kamarnya." Dika melanjutkan dengan suara pelan. Mukanya, katanya hancur sendiri, seolah-olah dia mencakar-cakar wajahnya sampai nggak berbentuk. Andi merasa tubuhnya menggigil. Ia teringat wajah wanita yang ia lihat di cermin semalam. Mungkinkah itu arwah penghuni lama kamar kosnya? Kenapa dia bisa mati? Tanya Andi dengan suara bergetar. Faisal menggeleng. Katanya dia habis dikhianati pacarnya, terus depresi. Tapi ada juga yang bilang dia sering ngomong sendiri di kamar, seolah-olah lagi ngobrol sama seseorang. Rudy menatap Andi dalam-dalam. "Dan lo tahu yang paling aneh?" Andi menggeleng pelan. Rudy berbisik pelan. Dia sering bilang, kalau dia bisa melihat wajah seseorang, bahkan di tempat yang tidak seharusnya.
Malam itu, Andi memutuskan untuk tidak melihat ke cermin lagi. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketika ia membuka laptopnya, refleksi layar laptopnya menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Wanita muka rata berdiri di belakangnya. Andi langsung menutup laptop dengan napas tersengal. Namun, saat ia melihat ke layar ponselnya, wanita itu juga ada di sana. Ia muncul di pantulan layar hitam ponselnya, semakin mendekat. Andi melempar ponselnya ke lantai, tubuhnya gemetar. Setiap kali ada refleksi di kamar ini, wanita itu muncul. Ia tidak hanya ada di cermin, ia juga ada di layar laptop, di kaca jendela, di permukaan lemari kayu yang mengkilap. Ia ada di mana-mana. Dan yang paling menakutkan, ia semakin mendekat setiap malam. Andi tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mematikan semua benda yang bisa memantulkan bayangan. Namun, mimpi buruknya semakin parah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di kamarnya. Namun, suasananya gelap dan dingin. Ia melihat wanita muka rata berdiri di pojok kamar, menghadap tembok. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di tengah wajahnya yang rata, ada 2 lubang hitam pekat. Lubang itu bergerak, seolah-olah menatapnya langsung. Lalu, wanita itu berbisik, "Jangan melihat ke mataku." Namun, Andi terlalu ketakutan untuk mengalihkan pandangan. Ia terus menatap lubang hitam itu. Dan dalam sekejap, ia merasa ditarik ke dalam kegelapan yang dalam dan mencekam. Ia menjerit, lalu terbangun dengan napas tersengal. Andi langsung berlari ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun, saat ia mengangkat wajahnya dan melihat ke cermin, jantungnya berhenti berdetak. Refleksinya tidak memiliki mulut. Ia menatap lebih lama, dan perlahan, hidungnya juga menghilang. Andi mengerjap panik, mengusap wajahnya. Namun saat ia melihat kembali ke cermin, wajahnya benar-benar rata. Ia ingin menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Mulutnya sudah tidak ada. Andi duduk di meja belajar, mencoba fokus pada tugas kuliahnya. Namun, pikirannya terus terganggu oleh kejadian semalam. Bayangan wanita itu, langkah-langkah di lorong, bisikan mengerikan. Ia menghela napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia mengangkat wajah dan melihat cermin di depan meja, darahnya langsung membeku. Refleksinya tersenyum, padahal ia tidak sedang tersenyum. Andi mencoba tidak panik. Mungkin cuma ilusi. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya. Ia menggerakkan tangan. Refleksinya mengikuti gerakannya. Namun, ada 1 detik keterlambatan. Andi berdiri. Namun, refleksinya masih duduk selama beberapa detik sebelum ikut berdiri. Jantung Andi berdegup kencang. Ada yang salah dengan cermin ini. Dengan tangan gemetar, Andi berjalan perlahan ke depan cermin. Ia mencoba melihat lebih dekat. Namun, cermin itu mulai berembun. Dan dalam embun yang muncul perlahan, sebuah bayangan mulai terbentuk. Wanita itu ada di dalam cermin. Namun kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia berjalan ke arah Andi dari dalam refleksi. Semakin dekat, hingga akhirnya, tangannya mulai keluar dari dalam cermin. Andi jatuh terduduk di lantai. Panik. Tangan wanita itu perlahan menembus kaca cermin. Jarinya panjang dan pucat, dengan kuku hitam yang menjulur tajam. Ia mencoba merangkak keluar dari cermin. Andi mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Lalu, wanita itu mengangkat wajahnya. Dan meskipun wajahnya tanpa mata, hidung, atau mulut, Andi merasa bahwa wanita itu sedang menatapnya. Lalu, ia berbisik dengan suara serak, "Jangan melihat." Tiba-tiba, brak! Cermin itu bergetar keras. Retakan mulai muncul di permukaannya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Andi berlari ke belakang, ketakutan. Wanita itu masih berusaha keluar. Tangannya meraih ke udara, mencoba menangkap Andi. Namun, kerak! Cermin itu pecah sendiri.
Kepingan kaca beterbangan di lantai. Wanita itu menghilang. Hanya ada pantulan kamar yang kosong dalam pecahan kaca di lantai. Namun, sesuatu masih terasa salah. Seolah-olah, ia belum benar-benar pergi. Andi mencoba mengatur napasnya. Cerminnya sudah pecah, berarti sudah selesai, kan? Namun, angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam kamar. Andi menggigil. Lalu, ia mendengar sesuatu yang membuatnya ingin pingsan di tempat. Suara napas berat. Huh. Dan kali ini, suaranya bukan dari dalam cermin, tapi dari belakangnya. Andi membeku di tempat. Ia tahu bahwa ada sesuatu di belakangnya. Namun, ia tidak boleh melihat. Karena jika ia melihat, ia akan kehilangan wajahnya sepenuhnya. Andi memejamkan mata erat. Ia mencoba berpikir, apa yang harus ia lakukan? Namun, suara itu semakin dekat. Huh. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Pelan-pelan, ia membuka matanya sedikit. Namun, ia tidak menoleh ke belakang. Ia melihat ke kaca jendela di depannya. Dan di sanalah, ia melihat bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Dan saat itu juga, bayangan itu membungkuk ke arah telinganya. Lalu berbisik dengan suara yang lebih jelas. Jangan melihat ke mataku. Andi tersentak bangun. Ia kembali berada di kasurnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia berkeringat dingin. Napasnya memburu. Apakah ini mimpi? Namun, saat ia menoleh ke arah meja belajar, cermin itu sudah pecah. Kepingan kaca berserakan di lantai. Dan lebih mengerikan lagi, di tengah-tengah pecahan kaca itu, ada bekas jejak kaki basah yang menuju ke tempat tidurnya. Seolah-olah, sesuatu telah keluar dari dalam cermin, dan kini berada di dalam kamarnya. Andi menatap cermin di kamar mandi dengan napas tercekat. Mulutnya tidak ada. Hidungnya tidak ada. Wajahnya mulai menjadi seperti wanita itu. Rata. Ini nggak mungkin. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh wajahnya. Kulitnya masih terasa normal, tapi di dalam cermin, wajahnya sudah berubah. Ia mencoba berbicara. Tidak ada suara yang keluar. Ketakutan menyelimuti dirinya. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya panik. Lalu, dari pantulan cermin, sosok wanita itu muncul di belakangnya. Wanita itu berdiri diam. Rambut panjangnya tergerai menutupi bahu. Gaunnya lusuh dan penuh noda hitam pekat. Namun kini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah wajahnya yang rata, 2 lubang hitam mulai terbentuk. Lubang itu bergerak, berdenyut, seperti sedang menghisap sesuatu. Dan kemudian, wanita itu berbisik, "Jangan menatap mataku." Namun Andi tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya terkunci ke dalam lubang hitam itu. Ia merasa kepalanya berputar. Semakin lama ia menatap, semakin dalam ia tenggelam. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Semua berubah menjadi gelap. Dan saat ia tersadar, ia berada di tempat yang tidak seharusnya. Andi berdiri di ruang kosong yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menyelimuti semuanya. Lalu, dari kejauhan, ia mendengar suara seretan kaki. Srek, srek. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok wanita berjalan mendekat. Langkahnya lambat, tubuhnya bergerak kaku, dan wajahnya masih rata. Namun kini, lubang hitam di wajahnya semakin besar. Andi ingin lari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap makhluk itu semakin dekat. Lalu, suara parau itu kembali terdengar. "Jangan melihat. Kalau kau terus menatapku, kau akan menjadi seperti aku." Andi tersentak bangun dari tidurnya. Ia terengah-engah, tubuhnya penuh keringat. Mimpi itu terlalu nyata. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Semuanya tampak seperti biasa. Tidak ada wanita itu. Namun, saat ia menghela napas lega,
Ia menyadari sesuatu. Pandangannya kabur. Seolah-olah matanya mulai kehilangan fokus. Ia mengusap wajahnya. Dan saat melihat tangannya, ada cairan hitam menetes dari ujung jarinya. Seperti darah kental, atau sesuatu yang lebih buruk. Lalu, tanpa sadar, ia menatap ke cermin di meja belajarnya. Dan apa yang ia lihat, membuatnya menjerit tanpa suara. Dalam refleksi cermin, wajahnya sudah berubah lebih parah. Kini, bukan hanya mulut dan hidungnya yang hilang, matanya juga mulai memudar. Andi jatuh terduduk di lantai. Panik. Ini nggak mungkin. Ini nggak nyata, pikirnya. Namun, saat ia mengusap wajahnya, ia bisa merasakan kulit kosong di tempat matanya. Tangannya mulai gemetar. Ia mulai sadar, jika ia terus menatap mata hantu itu, ia akan kehilangan wajahnya sepenuhnya. Dengan sisa keberanian yang ada, Andi mengambil keputusan. Ia harus pergi dari kos ini. Ia meraih tas, memasukkan barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Namun, saat ia hendak membuka pintu, lampu kamar mati. Semua menjadi gelap. Dan dalam kegelapan itu, suara napas berat terdengar. Huh, huh. Andi menelan ludah. Ia bisa merasakan wanita itu ada di dalam kamar bersamanya. Dengan tangan gemetar, Andi mencari saklar lampu di dinding. Ia menyalakannya dengan cepat. Lampu menyala. Ruangan kembali terang. Namun, saat ia melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada dirinya sendiri. Andi menghela napas lega. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, ia melihat sesuatu di layar laptopnya yang terbuka. Layar yang seharusnya mati, kini menampilkan refleksi kamarnya. Dan di belakangnya, wanita itu berdiri diam. Namun kali ini, ia tidak hanya diam. Ia perlahan mendekat dan berbisik di telinga Andi. Jangan menatap mataku. Lalu, semuanya menjadi gelap. Andi tersentak bangun. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar. Kamar kosnya gelap gulita. Hanya diterangi cahaya remang dari luar jendela. Ia menatap sekeliling dengan panik. Laptopnya sudah tertutup. Layar ponselnya mati. Namun perasaan takut itu masih ada. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di dalam kamar bersamanya. Andi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Namun saat ia menyentuh wajahnya, ia tidak bisa merasakan hidung dan mulutnya. Jantungnya hampir berhenti. Ia berlari ke kamar mandi. Dan saat melihat ke cermin, refleksinya kini hanya memiliki sepasang mata kosong. Mulutnya hilang. Hidungnya lenyap. Ia semakin menjadi seperti wanita itu. Andi tidak bisa tinggal di kamar itu lebih lama. Dengan langkah tergesa, ia keluar dari kamar dan menuju ke rumah utama, tempat tinggal ibu kos. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Andi mengetuk lebih keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan ibu kos berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya seperti sudah tahu apa yang akan Andi tanyakan. Tanpa berkata apa-apa, ia memperbolehkan Andi masuk. Ibu kos duduk di kursinya dengan tatapan kosong. Andi menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tolong, Bu, saya mau tahu, siapa sebenarnya penghuni lama kamar saya? Ibu kos menundukkan kepalanya. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, namanya Sari. Andi merasakan bulu kuduknya meremang. Nama itu, ia pernah mendengarnya dari teman-temannya. Sari dulu mahasiswa seperti kamu. Dia tinggal di kamar paling ujung, kamar yang sekarang kamu tempati. Andi mengeras di tempat. Dia dulu anak yang baik, tapi... Ibu kos menghela napas panjang. Dia sering menangis sendiri di kamar. Suatu malam, aku mendengar suara aneh dari kamarnya. Aku pikir dia sedang bermimpi buruk. Andi menelan ludah. Tapi pagi harinya, aku menemukannya tergeletak di lantai kamar mandi. Andi merasakan tubuhnya semakin dingin. Lalu ibu kos berkata dengan suara bergetar.
Saat ditemukan, wajahnya sudah hancur, seperti dicakar-cakar oleh dirinya sendiri. Andi membeku di tempat. Sari, wanita yang menghantuinya, benar-benar ada. Ibu kos melanjutkan dengan suara rendah. Aku mencoba menutup kos ini setelah kejadian itu. Aku pikir kalau kos ini ditinggalkan beberapa waktu, arwahnya akan pergi. Matanya menatap Andi dalam-dalam. Tapi setiap kali ada orang yang masuk ke kamar itu, mereka selalu melihat sesuatu di cermin. Andi mengeras. Cermin. Ibu kos mengangguk. Cermin di dalam kamar itu adalah satu-satunya benda yang tersisa sejak Sari meninggal. Aku sudah mencoba membuangnya berkali-kali, tapi setiap kali aku kembali, cermin itu selalu ada di sana. Andi terdiam. Jadi, cermin itu adalah kunci dari semua kejadian ini? Tapi jika cermin itu yang membuat kutukan ini bertahan, apa yang akan terjadi pada dirinya? Andi mengeras di tempat. Ia harus pergi dari sini. Ia harus segera keluar dari kos ini sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa berdiri, ibu kos menggeleng pelan. Maaf, nak, tapi kamu sudah tidak bisa pergi. Andi memandang ibu kos dengan bingung. Apa maksudnya? Ibu kos menunduk. Suaranya bergetar. Siapapun yang melihat wajahnya tidak bisa lari dari kutukan ini. Andi tercengang. Tidak, tidak mungkin. Ibu kos menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Semakin lama kamu tinggal di sini, semakin banyak bagian wajahmu yang akan hilang. Andi ingin menolak kenyataan itu. Namun, saat ia menyentuh wajahnya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Matanya mulai kabur. Seolah-olah, bagian terakhir dari wajahnya perlahan menghilang. Andi bergegas keluar dari rumah ibu kos dan kembali ke kamarnya. Ia harus menghancurkan cermin itu. Jika cermin itu adalah sumber teror ini, maka ia harus menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Namun, saat ia membuka pintu kamar, semuanya sudah terlambat. Cermin di sudut kamar sudah pecah, dan dalam pecahan kaca yang berserakan di lantai, ia melihat sosok wanita itu duduk diam, menunggunya. Kini, wajahnya sudah sempurna, bukan lagi wajah rata. Ia memiliki mata, hidung, dan mulut. Dan yang paling mengerikan, wajah itu adalah wajah Andi. Andi jatuh terduduk di lantai. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Hantu Sari tersenyum aneh. Lalu, dengan suara lembut, ia berbisik, "Terima kasih sudah menggantikanku." Saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Dan ketika Andi membuka matanya, ia tidak lagi berada di kos itu. Ia berada di dalam cermin. Dan di luar sana, di dunia nyata, ibu kos berdiri diam di depan cermin yang baru, memandang seorang mahasiswa baru yang baru saja menempati kamar kos Andi. Mahasiswa baru itu menatap sekeliling kamar kos barunya. Tempat ini terasa sepi, tetapi nyaman. Murah dan dekat kampus, pikirnya. Apa lagi yang kurang? Ia meletakkan tasnya di atas kasur, mengamati sekeliling. Tanda centang tebal lemari kayu tua di sudut ruangan. Tanda centang tebal cermin besar di dekat meja belajar. Tanda centang tebal kasur sederhana, cukup nyaman. Namun, udara di dalam kamar terasa dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Namun, ia mengabaikannya dan mulai merapikan barang-barangnya. Lalu, saat ia berdiri di depan cermin untuk mengecek penampilannya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Refleksi di dalam cermin tersenyum kepadanya, padahal ia tidak sedang tersenyum. Malam pertama di kos baru, mahasiswa itu mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Suasana kamar terasa berbeda. Angin di luar bertiup pelan, tetapi udara di dalam kamar tetap dingin dan lembab. Kemudian, ia mulai mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu kamarnya. Mahasiswa itu bangun dengan jantung berdebar. Ia melihat jam. Pukul 2 pagi. Siapa yang mengetuk pintunya jam segini? Ia mencoba mengabaikan suara itu. Namun, ketukan itu semakin keras. Tok, tok,
Tok. Akhirnya, dengan rasa takut, ia berdiri dan membuka pintu perlahan. Namun, lorong kos kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, dari ujung lorong, seseorang berdiri di bawah cahaya redup. Mahasiswa itu menahan napas. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tampak sedikit bergetar. Seperti bukan manusia. Mahasiswa itu mencoba berkata, "Halo?" Namun, saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Mahasiswa itu membanting pintu dan mengunci dirinya di dalam kamar. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Namun, saat ia berbalik, cermin di dalam kamarnya kini berembun. Dan ada bekas tangan menempel di kaca. Pagi harinya, mahasiswa itu terbangun dengan kepala berat. Ia merasa tubuhnya aneh. Saat ia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka, ia melihat ke cermin dan merasakan tubuhnya membeku. Mulutnya tidak ada. Ia mengusap wajahnya dengan panik. Namun di dalam cermin, hanya ada kulit rata di tempat mulutnya. Mahasiswa itu mulai gemetar. Lalu, dari refleksi cermin, seseorang muncul di belakangnya. Mahasiswa itu berbalik cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Namun saat ia kembali melihat ke cermin, sosok itu masih ada. Dan kini, ia mengenali wajahnya. Itu adalah Andi. Namun, wajah Andi kini tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Wajahnya sudah sepenuhnya rata. Dan dengan suara yang terdengar langsung di kepalanya, Andi berbisik, "Sekarang, giliranmu." Tiba-tiba, mahasiswa itu ditarik masuk ke dalam cermin. Dan saat ia membuka matanya, ia berada di tempat gelap, tanpa suara, tanpa cahaya. Sama seperti Andi sebelumnya, ia kini terjebak di dalam refleksi. Di dunia nyata, seorang mahasiswa lain berdiri di depan cermin. Ia tersenyum puas, mengamati wajahnya sendiri. Namun, itu bukan mahasiswa yang baru pindah ke kos. Itu adalah Andi. Atau lebih tepatnya, sosok yang sekarang mengambil tubuhnya. Ia merapikan bajunya dan mengambil ponsel dari meja. Ia melihat pantulan dirinya di layar. Dan tersenyum. Ia akhirnya bebas. Namun, di dalam cermin yang kini bersih, seseorang berusaha keluar, menggedor kaca dengan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya lagi. Karena kutukan ini akan terus berulang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.